bersama kami di Net 12. Rini Sari Bahtiar yang tadi kita bicarakan Sakti, dia adalah seorang dokter muda yang memantapkan diri untuk mengabdikan ilmu melayani rakyat negeri di pelosok-pelosok Nusantara. Yes, betul sekali. Dan ini hari-harinya dihabiskan di Rumah Sakit Terapung, yaitu rumah sakit sederhana yang dibangun di sebuah kapal. Nah, dan kali ini Rumah Sakit Terapung ini membawanya berlayar ke Teluk Bintuni di Papua Barat. Dan di sanalah Rini ini mendermakan ilmu, waktu dan juga tenaganya untuk mengobati rakyat miskin. Hari ke-10 perjalanan. Seperti samudera, luas tak berbatas. Deras mengarus lepas. Kupikir seperti itulah hidupku. Aku dapatkan banyak pelajaran di sini tentang aku yang coba regangkan kendali. Namaku Rini Sari Bahtiar, seorang dokter. Sembari kapal terus berlayar untuk lanjutkan misi sama di tempat berbeda, aku mengenang pengalaman itu. Nusantara, sebuah bangsa yang terjalin dengan ribuan pulau. Radio Bintuni, Radio Bintuni. Samudra biru jadi urat nadi. Selamat pagi. Radio Bintuni, RRA. Namun entah mengapa justru masyarakat di pesisir yang selalu jadi anak tiri. Di sini, sekedar hidup sehat adalah beban. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kenyataannya, jauh panggang dari api. Ada rumah sakit, tenaganya nggak ada, gitu. Terus ada rumah sakit, misalnya tenaganya ada, beberapa tempat tenaganya ada, tetapi transportnya susah. Mereka harus bayar mahal. Kadang mereka harus sewa speed. Speed itu mereka bisa habisin 8 juta misalnya kan. 8 juta atau apa untuk BBM, bolak-balik, bawa keluarga, makannya, gitu. Lah kalau kayak gitu, pasiennya keburu mati dulu, nungguin punya duit untuk berangkat. Maka kami merasa tak cukup lagi dermakan badan. Harus ada fasilitas kesehatan yang memadai yang bisa menjembatani tantangan geografis ini. Sejak 2013, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan, sebuah rumah sakit apung swasta pertama di Indonesia, mewujud. Ini diambil dari nama pendiri yayasan. Pria kelahiran 16 April 69 tahun ini adalah dokter bedah mumpuni dengan pengalaman puluhan tahun di dunia kedokteran. Namun geliatnya di bidang sosial lah yang kukagumi. Sejak masa reformasi, ia telah aktif melayani masyarakat prasejahtera yang jauh dari fasilitas medis. Kapal kayu pengangkut barang disulap menyerupai rumah sakit. Ada ruang ronsen, elektrokardiogram atau pemeriksa fungsi jantung, ultrasonografi, hingga laboratorium. Tak ketinggalan, kamar bedah. Tentu tak seideal rumah sakit di daratan. Namun sejak pelayaran medis perdana pada Maret 2013 hingga saat ini, ratusan pasien berhasil dioperasi di rumah sakit apung ini. Intinya Dr. Share mendidik atau mengajak teman-teman sejawat semua untuk bisa beraktivitas atau jadi dokter dimanapun dia berada. Nah, dengan kondisi kapal yang sebegini, ya mau nggak mau kita harus putar kepala jadi MacGyver semua. Dokter bedahnya jadi tukang AC juga bisa gitu. Dokter anestesinya tukang tambal ban. Ya kayak gitulah. Jadi kita harus produktif sih, efisien, efektif gitu-gitu. Pintar dalam sedot harusnya. Cuman vakumnya lagi nggak bawa. Gitu. Jadi sementara tadi cuci ini dulu. Gosok-gosok.
membaktikan hidup guna kepentingan peri kemanusiaan. Salah satu baris dari sumpah profesiku yang dulu pernah lantang kuucapkan. Aku mencoba mengarungi profesi ini sesuai landasannya yang hakiki. Inilah jalanku, jalan rekan-rekan seperjalananku. Banyak banget ya kalau jadi dokter, nggak pernah ngerasain begini, cuma ngerasain di kota, ngeladenin pasien-pasien yang memang sudah kritis, cuma orientasinya ke money, rugi sih. Di sini jadi dokter harusnya begini, gitu. Di saat orang yang membutuhkan, kita bantu, rasa terima kasihnya nggak terbayar sama duit walaupun dia nggak bayar. Dan layar masih kan terkembang, sau masih kan tertambat. Kapal ini masih kan terus berlayar, melanjutkan perjalanan, menebar harapan.